Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hari ini kita memasuki hari yang baru, sesungguhnya bukan suatu kebetulan atau seperti biasanya. Tetapi inilah anugerah yang masih Tuhan berikan untuk kita. Mari syukuri berkat itu melalui ibadah kita. Kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan cara Tuhan mengasihi kita. Maka kita akan dibuat mengerti bahwa luar biasa karya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada satupun alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Mari mempersiapkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 242. Kita akan pujikan Seindah Siang Disinari Terang. Saudara, kita berdoa, mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, mohon berkat untuk waktu ini, mengkonsentrasikan diri, membaca, memperhatikan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjadikan kehidupan yang adalah anugerah ini menjadi persembahan yang sesungguhnya untuk kemuliaan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian bacaan leksioneri untuk minggu ini, kita akan memperhatikan dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Pada Matius 14, ayat yang ke-13 sampai dengan 21. Matius 14
ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan kehendaki dan kita melakukan di dalam hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memperhatikan bagian awal dari bacaan kita, mengatakan yang demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Kita akan tahu alasan Yesus menyingkir dan mengasingkan diri tentu dari ayat sebelumnya. Dan kalau kita ke atas membaca ayat sebelumnya, maka kita akan mengerti bahwa berita yang sampai kepada Yesus adalah kematian dari Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya oleh Herodes Antipas. Saudara, Yesus mencoba untuk mengungkapkan perasaan sedih, duka citanya yang mendalam atas kematian Yohanes Pembaptis. Nah, di tengah-tengah kedukaan yang dialami oleh Yesus, dia ternyata tergerak oleh belas kasihan saat melihat ada begitu banyak orang di sana dan mereka terlantar, bahkan ada orang yang juga sakit. Kedukaan Yesus menjadi sirna saat dia melihat kondisi orang banyak yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongannya. Nah, saudara, tentu bukanlah hal yang mudah ketika seseorang sedang dalam keadaan duka, lalu ia bisa kemudian berbela rasa. Biasanya orang lainlah yang kemudian dituntut untuk bisa berbela rasa terhadap orang yang sedang berduka. Sedih dan berduka itu tertuju pada pergumulan batin dalam diri seseorang atau tertuju dalam dirinya sendiri. Tetapi sikap bela rasa itu tertuju pada orang lain, pada sesama. Oleh karena itu, perubahan yang seperti ini tentu membutuhkan kapasitas spiritualitas yang tinggi.
Yesus mampu mengubah perasaan duka menjadi bela rasa, empatis yang mendorong dia untuk mengutamakan sekitar yang sedang menderita dan sakit. Dan semakin besar rasa simpatisnya, empatisnya, ketika orang-orang mengikutinya sampai hampir senja. Dan mereka sangat menantikan pertolongannya. Nah saudara, di tengah rasa empatis yang dalam itu justru para murid mengingatkan Yesus bahwa orang banyak itu belum memperoleh makanan. Sedangkan kondisi di sana tidak ada makanan. Lalu segera mereka menyatakan bahwa mereka tidak sanggup kalau mereka harus memberikan kepada mereka orang banyak itu makan. Sepertinya mereka tidak bertanggung jawab untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Itulah sebabnya mereka justru meminta kepada Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi ke desa-desa untuk bisa membeli makanan, untuk bisa mencari makanan untuk kehidupan mereka. Di tengah keengganan para murid peduli dengan situasi orang banyak, Yesus berkata, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Kamu harus memberi mereka makan. Bagi Yesus bela rasa bukan hanya merasa kasihan, tetapi lebih ke sebuah tindakan yang nyata. Mereka harus tetap memberi makan meskipun dalam kondisi penuh dengan keterbatasan. Yesus sepertinya mengajak para murid untuk bisa berpikir bagaimana mencari jalan keluar yang kreatif meskipun kondisinya sangat terbatas. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu kata mereka. Nah saudara, disinilah 5 roti, 2 ikan. Kecil dan sangat sedikit. Tetapi disinilah kreativitas itu dimulai. Karya mujizat itu dimulai saat para murid memiliki kesediaan hati yang dilandasi dengan kasih yang bersedia untuk memberi. Dan Allah akan memberikan berkat. Itu semestinya dibarengi dengan respon kita. Saudara, kita meminta di dalam doa. Kita memohon kepada Tuhan. Dan bahkan seolah-olah kita sering menuntut untuk Allah memberikan karya besar dalam kehidupan kita. Tetapi kadang kita enggan untuk memberi. Jangankan kepada sesama. Yang diminta Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita berikan langsung, kita persembahkan kepada Tuhan saja, kadang itu menjadi sesuatu yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yesus menerima persembahan dari para murid dengan mengucap syukur. Dan persembahan para murid itu sungguh mengawali mukjizat yang terjadi. Semua orang menerima berkat Allah, mereka menerima makanan, bahkan mereka bisa makan sampai kenyang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Saudara, berkat itu mendatangkan kelegaan. Sehingga setiap orang bisa makan dengan kenyang. Bukan hanya itu.
Sepertinya mereka tidak sanggup lagi untuk menerima sesuatu yang lebih besar, lebih banyak, sehingga ada yang tersisa, bahkan sampai 12 bakul. Dikatakan 12 bakul penuh. Saudaraku, sisa makanan ini bukan sisa yang tidak berguna. Begitu mereka sudah makan kenyang, ada sisa, udah dibuang aja. Seperti kalau kita makan gitu ya, kalau sudah selesai semuanya, buat apa ya? Kalau enggak berguna ya sudah enggak bisa dimakan lagi, buang. Sisa makanan ini bukan sisa yang tidak berguna. Bukan sisa yang tinggal kita buang begitu saja. Sisa ini menunjukkan berkat yang Allah sediakan untuk hari depan. Jumlah yang banyak ini hendak menyatakan kepada kita, inilah pemeliharaan dan penyertaan Allah bagi hidup manusia yang sangat luar biasa. Dan itu akan diberikan kepada kita di hari-hari yang masih akan kita lalui. Bukankah ini menjadi pengharapan bagi kita? Bahwa Allah begitu peduli. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perikop yang kita baca di minggu ini menyatakan mukjizat yang mengesankan. Tetapi tampaknya ada hal lain selain hanya mukjizat. Ada beberapa hal yang bagi saya pribadi menjadi catatan yang penting. Yang pertama, bacaan ini berbicara kepada kita bukan hanya sebuah mukjizat, tetapi tentang welas asih dari Yesus. Situasi sedih, situasi duka yang dirasakan tidaklah menghentikan welas asihnya kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan. Welas asih Yesus. Yang kedua, persembahan yang hanya berupa 5 roti dan 2 ikan di tengah-tengah keterbatasan, ternyata itu mengawali berkat ilahi yang hendak dinyatakan kepada manusia. Persembahan yang hanya sedikit menjadi awal berkat. Yang ketiga, yang kecil, yang sedikit, ketika itu disertai dengan rasa syukur dan itu diserahkan kepada tangan Tuhan yang penuh kuasa, maka itu akan menjadi mukjizat yang luar biasa. Welas asih Yesus, persembahan yang mengawali berkat, dan segala sesuatu harus kita nyatakan di dalam syukur dan kita serahkan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, belajar dari Yesus berbela rasa kepada mereka yang membutuhkan dalam segala situasi. Meski kita pun ada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, mari belajar dari apa yang sudah dinyatakan Yesus dalam hidup kita. Saudara, kita masih berada dalam kondisi dengan begitu banyak keterbatasan. Meski demikian, bukankah Tuhan tetap memberikan berkat dalam kehidupan kita? Sekecil apapun, jika Tuhan berkehendak, mari kita menghaturkan persembahan itu kepada Tuhan. Juga bagi sesama yang sungguh-sungguh membutuhkan. Sekecil apapun, meski itu hanya sedikit, belajarlah untuk bisa bersyukur untuk setiap keadaan kita. Lalu kita menyerahkan kepada Tuhan. Tangannya yang penuh kuasa akan sanggup menjadikan mukjizat besar dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali justru lewat keterbatasan dan penyerahan diri, Tuhan bekerja secara dahsyat melampaui apa yang kita pikirkan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama dengan jemaat di segala tempat dan waktu, mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Kami bersyukur hari ini dengan berkat yang baru, yang senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Kami boleh merasakan kecukupan akan kebutuhan kami. Kami tetap diberi kesehatan, kami diberi kekuatan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Meski dalam situasi kondisi kami saat ini, ketika kami masih ada di dalam keprihatinan karena pandemi COVID-19, tidak menyurutkan iman kami untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, menepis segala ketakutan dan kekhawatiran kami, karena sesungguhnya Tuhan beserta dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami renungkan bersama. Belajar tentang welas asih di dalam banyak situasi dan kondisi kami, untuk tidak sekedar memperhatikan diri kami sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain. Mampukan kami juga untuk bisa memberikan persembahan kami kepada Tuhan, pun juga apa yang kami miliki untuk orang-orang yang sesungguhnya membutuhkan. Belajar untuk bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Ketika kami memiliki apa yang ada di dalam hidup kami, sesungguhnya bukan karena kami bisa, tetapi semua dititipkan Allah. Dan biarlah kami bisa bersyukur untuk semuanya itu, berserah kembali kepada Allah. Sesungguhnya berkat itu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tetap menyerahkan perjalanan kami di dalam kuat kuasa Tuhan. Anak-anak kami yang tetap belajar meskipun ada di rumah, memberikan semangat kepada mereka. Mampukan kami orang tua untuk kami bisa memperhatikan mereka, mendampingi mereka. Mampukan kami juga untuk kami bekerja dengan tugas kami masing-masing, tanggung jawab kami. Para kasepuhan yang berada di rumah dengan kondisi tubuh mereka yang sudah ringkih karena usia, tetap Engkau memberkati mereka. Orang-orang yang ada di dalam pergumulan karena sakit mereka, Engkau pun menjamah. Tetap menyerahkan pelayanan kehidupan jemaat kami di dalam penyertaan tangan Tuhan. Sekalipun beberapa kegiatan kami harus off, tapi biarlah kebersamaan kami boleh tetap ada. Ikatan kami boleh tetap ada. Kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya Allah berada di setiap keadaan kehidupan kami. Kami tetap menyerahkan juga untuk kelanjutan renovasi gedung gereja. Tetap berserah di dalam Tuhan. Segala apa yang boleh kami rancangkan,
Biarlah kami tetap melihat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami tetap percaya bahwa Allah menyertai apa yang kami programkan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami Tuhan di dalam cinta dan penyertaan tangan-Mu. Hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, rasa syukur kita kepada Tuhan kita wujudkan melalui persembahan yang kita kumpulkan dari rumah kita masing-masing, lalu kita kumpulkan di majelis kelompok, lalu biarlah itu boleh tetap menjadi persembahan terbaik kita untuk Tuhan yang akan kita pakai untuk segala pelayanan melalui kehidupan jemaatnya. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah minggu ini. Kita akan mempersiapkan dari Kidung Jemaat 422. Kita naikkan pujian ini di bait yang pertama dan yang kedua. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita terima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.